Selamat malam Romo. Selamat malam. Rahayu Romo Edi. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini berkaitan dengan peristiwa gerhana yang barusan tadi Romo nggih, sekitar jam 6 kalau nggak salah. Menurut orang zaman dahulu Romo, dengan adanya gerhana itu kan termasuk fenomena yang disakralkan nggih Romo. Oh ya. Bagaimana pendapat Romo Edi tentang adanya gerhana bulan yang barusan tadi yang kita lihat di wilayah Indonesia khususnya Romo? Oke, terima kasih. Selamat malam para sahabat-sahabat semuanya, para saudara-saudara semuanya. Oke. Pada malam hari ini terjadi fenomena alam yang luar biasa, gerhana bulan. Gerhana bulan itu kalau masa kecil saya dulu rame. Jadi dari ujung barat, ujung timur, selatan, utara ada yang memukul kentongan, ada yang memainkan lesung, walaupun lesung itu biasanya untuk ini menutu atau memisahkan antara beras dan gabahnya. Itu ditabuh beramai-ramai dengan didendangkan tembang-tembang, puji-pujian, mohon keselamatan kepada Sang Pencipta. Dan di sela-sela itu juga ada sesenggaan. Weh buta, coba pangan bulane lepen gitu. Sesungguhnya itu ada kisah tersendiri. Jadi pada zaman dulu, ini menurut mitos ya, menurut mitos atau dongeng dari mulut ke mulut, bahwasanya pada zaman dulu ada seorang resi bernama Kaisapa. Resi Kaisapa yang mempunyai istri seorang Dewi Sinhika. Resi Kaisapa dan Dewi Sinhika ini dikaruniai 4 orang putra. 4 orang putra, diantaranya Sucandra, Candrahantri, Candra Pramardana, dan yang keempat atau si bungsu bernama Rahu. Rahu ini berbadan besar, raksasa, berbadan besar dan bermuka raksasa. Pada masa itu, di saat bulan purnama, para dewa berkumpul untuk membagikan air Tirta Amarta. Tirta Amarta adalah air suci yang diserahkan kepada para umat untuk berreinkarnasi. Jadi ketika orang yang sudah meninggal ini ternyata layak untuk dikembalikan ke dunia, diberi Tirta Amarta dan dipanjangkan umurnya. Namun peristiwa ini didengar oleh si Rahu, seorang raksasa putra dari Resi Kaisapa yang jahat tersebut, yang serakah tadi. Dia menjelma sebagai dewa, mencuri air atau Tirta Amarta tersebut. Dengan cara menjelma sebagai dewa, dia meminum air itu.
Tapi para dewa pun terkejut. Karena apa? Kalau para dewa ini baunya harum, wangi, apalagi para sukma-sukma itu baunya juga wangi. Sedangkan Rahu ini karena raksasa, dia nggak pernah mandi, makannya juga sembarangan, maka baunya amis dan tidak enak. Hingga mata dari sang Betara Guru melihat bahwasanya ada salah satu dewa yang bukan dari golongan dewa. Maka diperintahlah Sang Hyang Wisnu Batara Hei Wisnu, tidakkah kamu lihat sosok dewa yang satu itu? Tampaknya kelihatan ganjil. Sang Hyang Pikulun yang mana? Mestinya kamu bisa melihat dengan permana jatimu. Oh iya Sang, iya betul Sang Hyang Guru, betul ada sosok raksasa yang mencurigakan. Nah, maka dari itu kamu harus membinasakan raksasa itu. Kalau tidak, maka Tirtamarta ini bisa habis. Maka dilepaskanlah senjata cakra. Terpisahlah kepala Rahu antara kepala dan badan. Konon ceritanya si badan ini jatuh ke bumi dan ini menjadi ditumbuk oleh beberapa orang yang ada di bumi. Adapun kepalanya tetap ada melayang-melayang di angkasa. Dalam kepenasarannya ini, Sang Rahu raksasa tersebut bersumpah, wahai para dewa, saksikan, selama hidup dalam putaran waktu, sewaktu-waktu aku akan memakan kamu Betara Surya dan kamu Betara Chandra, karena kamu yang menjadi sumber petaka kematianku. Aku tidak akan menerimakan. Maka pada hari-hari tertentu, ratusan tahun perputaran waktu, si raksasa Rahu tersebut memakan matahari yang disebut gerhana matahari, memakan rembulan yang disebut gerhana rembulan. Namun karena ini hanya kepala saja, tidak ada badannya, maka ketika ditelan justru malah tampak rembulannya, tampak pula mataharinya. Apabila dia makan matahari, maka didengar disorai, "Woi, buto, lepen," itu langsung ditelan, malah ketok gitu. Namun sesungguhnya itu adalah suatu pitutur atau petuah bahwasanya Allah menunjukkan kuasanya dalam fenomena alam ini. Itulah kuasa Allah untuk memutar waktu dengan berkala. Setiap sekian ratus tahun maka akan terjadi peristiwa semacam itu, baik itu gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Tapi di balik semua itu, orang Jawa terdahulu, para filsuf terdahulu, dengan indera keenamnya, dengan kesucian batinnya, karena peristiwa ini berkala setiap sekian tahun, setiap hari apa, bulan apa, akan ada peristiwa apa. Orang Jawa menyebut ilmu titen ono zaman nek dina iki sasi iki bakal ana kaya ngene.
apabila terjadi peristiwa yang sama pada waktu, bulan, hari, tanggal, dan pasaran yang sama, maka akan terjadi pula peristiwa yang sama. Nah, itu yang dinamakan primbon, parimbu. Orang Jawa mengajarkan primbon, atau lebih gampangnya ramalan gitu ya. Namun ramalan itu bisa kita percaya, bisa tidak, seiring dengan perkembangan zaman. Tapi setidaknya dengan ramalan itu kita harus mampu untuk senantiasa berjaga-jaga. Apa? Ini akan terjadi peristiwa yang luar biasa. Untuk alam akan terjadi angin yang besar, mungkin semacam puting beliung, dan ditengarai akan adanya air pasang. Kemudian ditambah lagi adanya wabah penyakit yang berbahaya, dan untuk tata negara akan terjadi kekacauan. Para pembesar-pembesar berebut kebenaran. Para pembesar-pembesar berebut kekuasaan tanpa memperhatikan keluh kesah rakyat. Dan semua ini juga ada tolak balaknya. Jika orang Jawa menyebutnya eling lan waspada, neng ning awas sarta eling, yang artinya neng kita harus bisa diam, menduduki posisi kita sebagai apa? Ning, jernihkan pikiran dan batin kita. Mohon petunjuk kepada Allah yang Maha Esa. Awas artinya kita tetap berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi korban yang sekiranya sia-sia. Eling, ingat bahwasanya kita hidup ini ada yang menghidupi. Di antara hidup itu ada daya hidup, maka seyogianya kita harus berpegang teguh pada prinsip kehidupan. Manembah manekung mujo marang Gusti Kang Maha Kawasa. Maka dalam posisi seperti ini, gerhana seperti ini, hendaklah kita senantiasa berdoa mohon keselamatan lahir dan batin. Demikian sepenggal keterangan saya. Tetap jaga kesehatan, waspada, jangan sampai terjadi apa-apa di antara kita. Nasratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.